Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Natali Amelia Putri dengan NIM 432-190-10043, program studi S1 Akuntansi Universitas Mercu Buana. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai uji otokorelasi dengan data sekunder pada IBM SPSS Statistik. Untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah Statistik Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Erna Stiani. Baik, langsung saja kita mulai. Pertama-tama, di sini saya sudah mempunyai data dalam Excel. Di sini saya memiliki 3 perusahaan, yaitu Akasa, Semen, dan juga Kimia. Untuk tahunnya sendiri terdiri dari tahun 2015, 16, 2017, 2018, dan 2019. Kemudian untuk variabel X, di sini saya memiliki 3 variabel X dan 1 variabel Y. Untuk X1 adalah ROA atau Return on Asset, yaitu laba bersih dibagi total aset. Kemudian untuk X2 adalah ROE atau laba bersih dibagi total ekuitas. Kemudian untuk X3 adalah NPM atau Net Profit Margin, dan terakhir adalah Y, yaitu harga saham. Baik, langsung saja kita mulai ke dalam IBM SPSS. Pertama-tama kita akan menuju menu variable view. Kemudian di sini kita akan masukkan PT tahun, X1 ROA, X2 ROE, X3 NPM, dan yang terakhir Y harga saham. Kemudian di sini untuk PT kita ubah menjadi string karena tidak ada angka yang perlu dihitung. Begitupun dengan tahun, kita ubah menjadi string. Kemudian untuk variabel X dan Y numerik. Kemudian untuk width-nya sendiri di sini adalah 8. Untuk desimalnya untuk PT dan tahun 0. Kemudian untuk variabel X di sini saya menginginkan 2. Dan untuk variabel Y kita jadikan 0 saja. Kemudian untuk labelnya tetap ada. Kemudian untuk values-nya juga non. Missing-nya juga non, kolomnya 8, dan untuk align di sini PT dan tahun di left atau di bagian kiri. Kemudian untuk variabel X dan Y adalah right atau di bagian kanan. Kemudian untuk measure, PT dan tahun tetap nominal, tapi untuk variabel X kita ganti menjadi scale, dan juga variabel Y kita ganti menjadi scale. Baik, jika sudah semua, sekarang kita akan kembali ke dalam data view. Dalam data view sudah muncul PT, tahun, X1, X2, X3, dan juga Y harga saham. Kemudian langsung saja kita masukkan data pada Excel. Kita copy. Kemudian kita paste. Baik, sudah tampil datanya. Sekarang kita akan mulai uji otokorelasi. Yang pertama, kita akan melakukan uji regresi. Di sini kita pertama-tama klik Analyze, kemudian pilih Regression, dan klik Linear. Kemudian untuk bagian ini, kita klik variabel Y dan masukkan ke dalam Dependent, sedangkan untuk variabel X1, X2, X3 dimasukkan ke dalam Independence. Kemudian jika sudah, sekarang kita menuju statistik. Dan di sini yang perlu kita centang adalah estimates, model fit, dan yang terakhir adalah Durbin-Watson. Ini dipastikan sudah tercentang 3 bagian ini. Kemudian jika sudah, selanjutnya kita klik continue. Jika sudah, sekarang kita menuju klik save di sini dan centang bagian unstandardized pada residual. Kemudian jika sudah, kita klik continue lalu OK. Baik, hasil output-nya sudah muncul. Selanjutnya kita akan melakukan transform. Pertama-tama kita akan klik transform di bagian sini, kemudian klik compute variable, dan untuk target variabelnya di sini kita akan masukkan lag lag_res1. Kemudian untuk numeric expression di sini kita klik terlebih dahulu pada bagian function groupnya all, kemudian cari yang lag dalam kurung 1. Baik, sudah ketemu, kita langsung saja double klik. Kemudian kita akan masukkan unstandardized. Langsung saja kita double klik. Baik, sudah masuk.
Selanjutnya kita akan klik OK. Baik. Di sini sudah muncul compute log res1 execute. Sekarang kita kembali ke dalam data view. Di sini sudah muncul log res1 dan juga res1-nya. Kemudian selanjutnya kita akan kembali ke dalam output. Dan di sini tabel yang perlu kita perhatikan adalah tabel model summary B, yaitu yang ini. Karena di sini terdapat nilai Durbin-Watson yang penting untuk kita analisa. Dan ini merupakan dependent variable Y, yaitu harga saham. Kemudian di sini saya sudah menyiapkan hasil interpretasinya. Uji autokorelasi merupakan bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1 sebelumnya. Dan ini merupakan model summary B dari hasil output yang tadi. Dan Durbin-Watson menunjukkan angka 1.263. Selanjutnya, kita perlu melihat pada tabel Durbin-Watson. Di sini sudah ada tabel Durbin-Watson. Keterangan simbol K pada tabel menunjukkan banyaknya variabel bebas penjelas, tidak termasuk variabel berikut. Kemudian untuk simbol N pada tabel menunjukkan banyaknya observasi. Kemudian di sini K yang kita pilih adalah K3 karena jumlah variabel independennya ada 3, yaitu X1, X2, dan juga X3. Dan untuk N-nya adalah 15 karena 15 jumlah observasi. Kemudian kita akan lihat kembali ke dalam tabel. Di sini yang penting untuk kita lihat adalah K3, kemudian nilai DL dan juga DU pada N yang berjumlah 15. Kemudian di sini sudah terlihat bahwa untuk DL-nya adalah 0.8140 dan untuk nilai DU-nya adalah 1.7501. Langsung saja kita mulai dengan rumusnya. Itu DU-nya yang terdapat pada tabel menunjukkan angka 1.7501, rumusnya 4 dikurang DU. Sehingga 4 kurang 1.7501 hasilnya adalah 2.2499. Kemudian di sini untuk nilai D adalah nilai Durbin-Watson. Itu nilai yang ada di sini. Nilai Durbin-Watson menunjukkan 1.263. Kemudian untuk DL, yaitu yang terdapat pada tabel, menunjukkan angka 0.8140. Kemudian di sini terdapat syarat, itu yang pertama, jika D lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 kurang DU, berarti terdapat autokorelasi. Kemudian syarat yang kedua, jika D terletak di antara DL dan 4 kurang DU, berarti tidak terdapat autokorelasi. Kemudian yang ketiga, jika D terletak di antara DL dan DU atau di antara 4 kurang DU dan 4 kurang DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan pasti. Dan berdasarkan angka yang sudah kita dapatkan, interpretasinya adalah berdasarkan tabel DL-nya berjumlah 0.8140 dan untuk nilai DU-nya adalah 1.7501. Berdasarkan tabel pembanding nilai DU sama dengan 1.7501 dan 4 kurang DU sama dengan 2.2499 dan nilai D adalah 1.263. Kemudian hasilnya adalah terletak di antara nilai DL yaitu 0.8140 lebih kecil dari nilai D 1.263 yang lebih kecil dari nilai 4 kurang DU yaitu 2.2499 dan artinya tidak terdapat autokorelasi. Atau dapat dikatakan bahwa nilai DL kurang dari nilai D dan nilai D lebih kecil dari nilai 4 DU. Baik, jika sudah, sekarang kita akan kembali ke dalam SPSS dan melakukan save. Di sini saya save di bagian dokumen, statistik bisnis, yaitu SPSS data uji auto
korelasi. Dan kita klik save, begitupun dengan output. Kita save. Di sini saya save di bagian dokumen, kemudian statistik bisnis. Itu hasil output uji autokorelasi. Baik, demikian video mengenai uji autokorelasi dengan data sekunder pada IBM SPSS Statistik. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.